Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai aktivitas pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menerima ilmu, untuk menimba ilmu, untuk menambah pengetahuan kita. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Kemudian tak lupa saya berterima kasih kepada adik-adik semua yang telah mengikuti dan telah hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kegiatan ini lebih jauh lagi, terlebih dahulu kita mulai dengan doa. Ketua kelasnya, Amal Saleh, ketua kelasnya mohon untuk pimpin doanya. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita lanjut, saya Bapak absen dulu. Rizky hadir, Icang hadir, Haikal izin kemana? Oh iya. Sinta hadir. Oke, alhamdulillah kehadiran hari ini cukup banyak, hampir 100%. Bapak syukuri dan terima kasih kepada adik-adik semua. Pada kesempatan pagi ini Bapak ingin mengajarkan sebuah materi. Ada beberapa poin yang akan Bapak ajarkan, diantaranya mengenai kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi kehidupan masyarakat Islam, masyarakat Arab sebelum adanya Islam. Jadi kehidupan saat itu disebut kehidupan jahiliyah atau masa-masa kebodohan atau ketidaktahuan. Nah, jadi masyarakat Arab jahiliyah dulu itu menyembah berhala. Banyak sekali berhala yang mereka sembah. Ada patung-patung yang terbuat dari batu, dari kayu, juga dari logam. Nah, mereka percaya bahwa berhala-berhala ini itu memiliki kekuatan supranatural dan dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yang mereka sembah itu adalah berhala yang terkenal yang namanya berhala Lata, berhala Uzza, berhala Manat, yang mana itu disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Nah, kemudian Bapak ingin membahas mengenai perang suku. Jadi masyarakat Arab jahiliyah itu terbagi menjadi berbagai suku yang sering berperang satu sama lain. Jadi mereka tidak rukun, tidak kompak karena sering terjadi perselisihan, akhirnya sering terjadi peperangan pada saat itu. Nah, perang ini disebabkan oleh persaingan untuk mendapatkan sumber daya seperti air dan juga tanah. Karena kita tahu bersama bahwa di Arab, apalagi pada zaman dahulu, itu sangat susah air, sehingga ya betul-betul direbutkan oleh orang-orang. Kemudian sering terjadi ketidakadilan. Jadi masyarakat Arab jahiliyah itu memiliki struktur sosial yang tidak adil dengan hukum, dengan kaum bangsawan dan pedagang kaya
itu memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa. Sedangkan kaum miskin dan budak itu seringkali diperlakukan tidak adil dan tidak memiliki hak-hak dasar. Praktek seperti pembunuhan bayi perempuan dan perbudakan itu sangat umum pada saat zaman dulu. Nah, apalagi kondisi wanita dalam masyarakat Arab jahiliyah itu memiliki status yang rendah dan tidak memiliki hak-hak dasar. Mereka seringkali diperlakukan sebagai properti dan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta. Nah, poin yang kedua yang Bapak ingin ajarkan kepada adik-adik semua yaitu misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa kedamaian, keadilan, dan juga persaudaraan. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Misi dakwah beliau adalah untuk membawa kedamaian, keadilan, dan persaudaraan bagi umat Islam. Nah, yang pertama adalah kedamaian. Rasulullah membawa ajaran tentang kedamaian dan keselamatan. Beliau mengajarkan umat untuk saling menghormati dan mencintai satu sama lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semua alam." Kemudian poin ketiga yang perlu kita pahami, yang akan Bapak ajarkan kepada adik-adik semua adalah tentang strategi dakwah. Jadi tahap rahasia, keluarga dan sahabat dekat, dan juga tahap terang-terangan, tantangan dari Quraisy. Jadi pada zaman dulu Nabi itu mengajarkan agama itu ada dua strategi dakwahnya. Ada yang secara rahasia, jadi beliau Nabi kita itu berdakwah kepada kerabat dekatnya, keluarganya, saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua adalah metode terang-terangan, itu langsung kepada orang Quraisy. Nah, pertama tahap rahasia. Jadi Nabi memulai dakwahnya dengan menyebarkan ajaran Islam kepada keluarga dan sahabat dekatnya saja. Beliau memilih orang-orang yang dipercaya dan memiliki potensi untuk menerima ajaran Islam. Pada tahap ini, Rasulullah SAW itu tidak mengumumkan dakwahnya secara terbuka, melainkan hanya kepada orang-orang yang dipilihnya saja. Nah, contohnya saja, orang-orang yang pertama kali menerima ajaran Islam adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa beliau? Ada yang tahu adik-adik? Ya betul, beliau adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini adalah sahabat dekatnya Nabi. Ada juga Ali bin Abi Thalib. Ini sepupu Nabi. Kemudian ada juga Zaid bin Harithah. Ini budak yang dibebaskan oleh Rasulullah. Nah, kemudian setelah itu Nabi juga berdakwah secara terang-terangan, yaitu setelah beberapa tahun menyebarkan ajaran Islam secara rahasia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengumumkan dakwahnya secara terbuka. Beliau naik ke Bukit Sofa dan menyerukan ajaran Islam kepada masyarakat Quraisy. Namun seruan ini ditolak oleh masyarakat Quraisy dan mereka mulai menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahap ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tantangan dan kesulitan, namun beliau tetap bersabar dan terus menyebarkan ajaran Islam. Baik, yang keempat yang Bapak ingin ajarkan kepada adik-adik semua adalah tentang hikmah historis atau inspirasi untuk toleransi beragama dan kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama adalah pendekatan Wali Songo. Wali Songo adalah 9 tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15
dan ke-16. Mereka menggunakan pendekatan yang bijak dan toleran dalam menyebarkan ajaran Islam, yaitu menghormati tradisi dan budaya lokal, menggunakan bahasa dan simbol-simbol lokal dalam dakwah, juga mengintegrasikan ajaran Islam dengan nilai-nilai lokal, membangun hubungan baik dengan masyarakat lokal. Nah, mungkin dari ajaran yang telah Bapak ajarkan kepada adik-adik tadi, Bapak akan memberikan tugas kepada adik-adik semua yang ada di sini. Bapak akan bagi tugas kelompok, ya. Jadi Bapak akan bagi beberapa kelompok dari di sini. Bapak ingin tanya di sini berapa pesertanya? 30. Oke, 30 ya. Berarti Bapak ingin bagi menjadi 6 kelompok. Jadi 5-5 ya. Oke. Nah, yang pertama Bapak ingin setiap kelompok itu berdiskusi menganalisis keadaan jahiliyah. Nah, yang pertama itu. Kemudian setelah kalian analisis, Bapak ingin kalian mempresentasikan hasil analisis tentang yang kalian tulis tadi. Kemudian setelah itu kalian refleksikan kepada kelompok kalian semuanya. Oke, setelah itu nanti cappingnya minta tolong kertasnya dikumpul kemudian diserahkan ke ruangan Bapak. Oke. Baik, mungkin cukup ya adik-adik pelajaran pada pagi hari ini. Apabila Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.